Selamat sore, Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul klarifikasi DBMS dan DBMS populer di industri. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kasidamayan Simanjuntak. Saya Daniela Tarhora. Saya Fesi Arya Simanjuntak. Dan saya Lestari Sindamanulang. Dan saya Yohana Lestari Putasoi. Seperti yang kita ketahui, saat ini hampir semua bidang kehidupan sangat bergantung pada data, mulai dari transaksi perbankan, aktivitas belanja online, sampai penggunaan media sosial, semuanya menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Nah, agar data itu bisa tersimpan, diatur, dan digunakan dengan baik, kita membutuhkan yang namanya Database Management System atau DBMS. Secara umum, ada dua kategori utama DBMS yang populer digunakan di industri, yaitu Relation Database Management System atau RDBMS dan NoSQL Database Management System. Keduanya punya kelebihan, kekurangan, dan kegunaan masing-masing. Untuk lebih jelasnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perbedaan RDBMS dan NoSQL. RDBMS atau Relational Database Management System merupakan sistem database yang paling klasik dan paling banyak digunakan. Data di dalamnya disimpan dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom, seperti kita melihat lembar Excel. Keunggulan utamanya adalah mendukung relasi antar tabel, jadi kita bisa menghubungkan satu tabel dengan tabel lain. Selain itu, RDBMS mematuhi aturan ACID yang terdiri dari atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Aturan ini menjamin bahwa setiap transaksi yang dilakukan bersifat konsisten, tidak merusak data, dan aman walaupun ada kegagalan sistem. Karena itu, RDBMS sangat cocok digunakan untuk data yang terstruktur dan aplikasi yang memerlukan keakuratan serta konsistensi tinggi seperti perbankan, akuntansi, dan sistem manajemen keuangan. Sementara itu, NoSQL DBMS lahir dari kebutuhan zaman modern, terutama ketika data yang dikelola semakin besar dan tidak selalu berbentuk tabel. NoSQL tidak berbasis tabel, melainkan menyimpan data dalam berbagai bentuk seperti dokumen JSON, key value, graph, atau kolom lebar. Kelebihannya, NoSQL jauh lebih fleksibel dan cepat, serta bisa diskalakan secara horizontal. Artinya, kita bisa menambah server baru untuk menampung data yang semakin besar. Karena itu, NoSQL sering digunakan dalam aplikasi modern seperti media sosial, big data, hingga sistem berbasis cloud yang memerlukan akses cepat dan penyimpanan dalam jumlah masif. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas contoh produk DBMS dan kelebihan maupun kelemahan dari masing-masing jenis. Untuk RDBMS, dua contoh populer adalah MySQL dan Oracle Database. MySQL adalah DBMS open source yang sangat populer di kalangan startup dan aplikasi web. Oracle Database lebih banyak digunakan di perusahaan besar karena fiturnya lengkap dan mendukung transaksi berskala enterprise. Sedangkan untuk NoSQL, contoh produk yang terkenal adalah MongoDB dan Apache Cassandra. MongoDB menyimpan data dalam bentuk dokumen JSON yang fleksibel. Cassandra terkenal tangguh dalam menangani data dengan skala yang sangat besar. Kalau dilihat dari keunggulannya, RDBMS unggul dalam hal konsistensi data dan keamanan transaksi. Sistem ini sudah terbukti handal selama puluhan tahun di dunia industri. NoSQL unggul dalam hal fleksibilitas, kecepatan akses, dan sangat cocok untuk mengelola big data. Namun ada juga kelemahannya. RDBMS cenderung kurang fleksibel untuk data tidak terstruktur, sulit diskalakan ketika data semakin masif, serta administrasinya kompleks. NoSQL kelemahannya ada pada transaksi yang kompleks karena belum sekuat SQL. Standarnya juga belum seragam dan bagi pemula pengelolaannya bisa lebih menantang. Jadi bisa kita simpulkan setiap jenis DBMS punya tempatnya masing-masing tergantung kebutuhan dari sistem yang sedang dibangun.
akan masuk dalam tabel perbandingan DBMS populer. Mari kita mulai dari Oracle Database. Seperti yang kita lihat pada slide berikut ini, DBMS ini bersifat komersial dengan lisensi berbayar. Bisa berjalan di Windows, Linux, maupun CUL. Biasanya digunakan di enterprise besar seperti perbankan dan pemerintahan. Keunggulannya ada pada fitur lengkap, keamanan, backup, dan ketersediaan tinggi. Namun, kelemahannya adalah biaya lisensi sangat mahal dan administrasinya rumit. Berikutnya, MySQL. Ini adalah DBMS open source yang sangat populer. Bisa digunakan di Windows, Linux, dan macOS. Banyak dipakai oleh personal, startup, maupun enterprise web. Kelebihannya adalah mudah digunakan dan memiliki komunitas yang sangat besar. Kekurangannya, performanya terbatas untuk big data, dan fitur enterprise penuh hanya ada di versi berbayar. Kemudian ada di Microsoft SQL Server. Produk ini bersifat komersial, bisa berjalan di Windows maupun Linux. Biasanya digunakan di perusahaan yang menggunakan ekosistem Microsoft. Keunggulannya integrasi kuat dengan produk Microsoft serta fitur bisnis intelligence yang lengkap. Kekurangannya, lisensinya mahal dan lebih optimal di lingkungan Microsoft saja. Selanjutnya, PostgreSQL. DBMS open source ini mendukung berbagai platform. Dipakai oleh personal, startup, riset, hingga enterprise. Keunggulannya adalah sesuai standar SQL, extensible, mendukung data kompleks dan gratis. Kekurangannya adalah untuk performa besar masih perlu tuning tambahan dan dukungan enterprise tergantung vendor. Kita masuk ke bagian terakhir, MongoDB DBMS NoSQL yang bersifat open source dengan opsi berbayar, bisa digunakan di Windows, Linux, macOS maupun CUL. Sangat populer di kalangan startup, aplikasi web modern, big data, dan cloud native. Keunggulannya adalah fleksibel, mudah diskalakan horizontal, dan cepat untuk data semi terstruktur. Kekurangannya adalah dukungan transaksi kompleks masih terbatas, serta lisensi SSPL sempat menimbulkan kontroversi. Jadi, dari tabel perbandingan ini, kita bisa lihat bahwa setiap DBMS punya segmen penggunaan masing-masing baik dari sisi biaya, fitur, maupun skala. Saya akan menjelaskan studi kasus penggunaan DBMS sekaligus menyampaikan penutup. Untuk transaksi yang harus konsisten, misalnya perbankan, akuntansi, atau sistem pembayaran, DBMS yang paling tepat adalah Oracle Database atau PostgreSQL karena mendukung prinsip ICID. Untuk media sosial yang harus menyimpan data dalam jumlah sangat besar dan terstruktur seperti postingan, komentar, dan like, DBMS yang sesuai adalah MongoDB atau Cassandra. Kedua DBMS ini termasuk NoSQL yang memang dirancang untuk big data dan mampu diskalakan horizontal. Sedangkan untuk sistem informasi akademik kampus, DBMS yang tepat adalah PostgreSQL atau MySQL, karena data mahasiswa, nilai, dan jadwal bersifat terstruktur serta memerlukan konsistensi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa RDBMS unggul dalam konsistensi, keamanan, dan transaksi yang kritis. NoSQL unggul dalam fleksibilitas, kecepatan, serta skalabilitas untuk big data. Tidak ada DBMS yang mutlak lebih baik, pemilihan harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai klarifikasi DBMS dan DBMS populer di industri. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Shalom.